Halo guys, balik lagi bareng gue Brian Solid, dan di video kali ini gue bakal breakdown ke kalian semua proses gue bikin video YouTube dari awal sampai akhir, dari nol sampai jadi satu konten. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis videonya supaya kalian tahu prosesnya dari awal sampai akhir. Oh, dan jangan lupa kalian subscribe channel ini sebagai support kalian karena gue bakal bikin banyak video yang tentunya semoga bisa bermanfaat buat kalian. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai video kali ini. Pertama adalah pengumpulan ide. Jadi semua ide-ide gue tentang video itu udah dicatat dalam satu file Microsoft Excel. Jadi kalau misalnya mau lihat, tinggal pilih aja mau bikin video yang mana. Dan semua pasti gue catat, karena gue takut lupa, karena kadang ide suka datang terus juga nanti bisa pergi juga dengan tiba-tiba. Jadi mending dicatat aja semuanya, kepikiran apa langsung catat sebelum nanti keburu lupa. Yang gue catat juga biasanya dalam bentuk konsep kasarnya aja. Jadi misalnya video ini gue bakal bikin kayak proses bikin video YouTube, udah gitu aja, nggak ada detailnya karena detail nanti bisa dipikirin belakangan. Gue tuh ada banyak banget sebenarnya ide konsep video gitu, tapi banyak juga yang gue rada bingung gimana eksekusinya, jadi belum bisa dibikin videonya. Walaupun listnya di Microsoft Excel tuh banyak ya, tapi nggak semuanya bisa langsung tinggal pilih, oh besok gue mau syuting yang ini, besok gue mau syuting yang ini. Karena banyak juga yang gue masih rada bingung konsep eksekusi kayak gimana, dibikin video kayak gimana. Tapi nggak apa-apa, paling nggak konsep atau tema besarnya udah gue catat, jadi nanti detailnya gue pikirin lagi lebih lanjut bakal kayak gimana. Next adalah proses bikin script. Nah, jujur menurut gue ini adalah salah satu proses yang paling penting karena dari script kalian bisa menentukan hasil videonya bakalan kayak gimana. Jujur gue pernah rada sombong juga, kayak misalnya video-video gue yang dulu, review Mi Band 4, misalnya review tripod, yang konsep-konsep dulu itulah. Itu semuanya sebenarnya spontan, nggak ada yang di script, dan semuanya bener-bener spontan di hari gue syuting, di hari itulah gue ngomong apa adanya, spontan banget. Karena gue dulu berpikirnya gue punya pengalaman bawa berita di TV kampus, jadi gue pasti bisa bawain video-video kayak gini. Dan nanti kalau misal gue ketemu klipnya, gue bakal posting juga contoh waktu gue lagi bawa berita. Dan ternyata gue salah besar. Pas gue bikin videonya dengan spontan, gue bener-bener menghabiskan banyak banget waktu buat mikirin abis ini ngomong apa ya, abis bahas poin ini, bahas poin apa lagi ya, karena semuanya spontan banget. Dan gue sekarang kalau nonton video-video yang dulu tuh pasti gue bakal kayak, aduh Bri, kenapa lu ngelakuin hal kayak gitu dulu, kenapa bener-bener spontan banget, kayak banyak urutan-urutannya yang bener-bener acak-acakan, kayak abis bahas ini, terus balik lagi ke poin awal, dan ya itu karena nggak di script sama sekali. Nah makanya sekarang semua video-video gue itu udah scripted. Jadi kalau nggak ada scriptnya, gue nggak bakal syuting karena gue takut hasilnya bakal nggak maksimal lagi. Nah kalau misalnya ditanya, berarti gue ngikutin scriptnya 100% dong, ngomongnya semua sama kayak apa yang di script? Jawabannya adalah enggak. Karena gue selalu kasih space juga buat gue misalnya mau improve kata-katanya, mau ganti kata-katanya. Misalnya pas lagi syuting kepikiran kata-kata lain yang lebih bagus, ya tentu gue akan pakai kata-kata itu. Dan nggak semuanya juga harus 100% sih. Buat gue script itu berfungsi sebagai panduan aja. Jadi kita tahu ngomongnya harus apa, abis ini bahas apa, dan apa. Jadi semuanya itu udah teratur, syutingnya juga lebih enak. Kita tinggal lihat script aja, nggak usah mikirin lagi abis ini bahas apa ya, abis ini ngomongin tentang apa lagi. Dan semuanya udah ada di script, tinggal dibaca aja. Dan di script gue juga biasanya udah ditulis mau ambil footage B-roll yang kayak gimana. Jadi kita pas hari H tinggal syuting aja dari list itu. Oh abis ini ngambil gambar buat ini, ngambil footage buat ini. Termasuk juga foto thumbnail, idenya kayak gimana, udah gue tulis juga biasa dalam satu script. Jadi script itu benar-benar udah lengkap banget, dari kata-katanya, list footage apa aja mau diambil, dan thumbnailnya kayak gimana. Next adalah shooting videonya. Gue juga udah pernah bikin video tentang gimana gue bikin video YouTube di rumah. Dan itu mulai dari setting alatnya, terus perlengkapan apa aja yang gue pakai. Dan kalau kalian mau nonton, tinggal klik link yang di atas sini, nanti bakal gue taruh. Hari gue syuting pasti bakal selalu dimulai dengan pasang-pasang alat dulu. Jadi semua barang diambil dari lantai 3 ke lantai 1 tempat gue syuting. Karena semua barang-barang di sini nggak ada yang ditaruh terus, tapi harus dibongkar pasang biar nggak ngalangin jalan. Dan kalau misalkan gue udah selesai syuting, gue tentu harus beres-beres lagi, yang artinya bongkar pasang lagi. Biasanya gue selalu syuting di jam-jam pagi menjelang siang, sekitar jam 11-an gitulah. Dan biasanya sekali syuting itu makan waktu sekitar 3-4 jam, tapi kebanyakan 3 jam juga udah selesai. Tapi ada juga video-video yang syutingnya butuh 2 hari, kayak misalnya video ini contohnya. Jadi butuh 1 hari untuk shoot yang ngomong kayak gini, dan 1 hari lagi untuk shoot semua B-rollnya.
Jadi karena videonya lebih panjang dan juga butuh banyak klip, jadi biasanya dibagi dalam 2 hari syuting. Dan kalau udah selesai syuting, gue biasanya langsung backup semua file videonya ke harddisk gue, dan supaya SD card-nya dikosongin dan dipakai buat syuting video lagi atau misalkan untuk keperluan kerjaan. Next adalah proses editing. Nah, ini merupakan proses gua memasak konten-konten video gua. Paling cepat gua ngedit video gua itu 1 harian full. Tapi kadang juga bisa 2 atau 3 hari kalau gua ngeditnya dicicil. Jadi sesuaiin dengan jadwal gua juga sih, jadwal dan kesibukan. Kalau lagi sibuk, biasanya gua akan nyicil. Tapi kalau misalkan lagi nggak terlalu sibuk, gue bisa selesaiin dalam 1 harian full. Nah, mungkin kalian berpikir, kok lama banget untuk ngedit 1 video, butuh 1 harian full? Ya, karena laptop gue juga bukan laptop yang speknya super. Jadi, rada ngepas-pasan sih, rada pas-pasan untuk ngedit video yang dalam format 4K. Jadi lemot, kadang bisa lancar, tapi rata-rata lemot sih. Dan kadang sering not responding, atau enggak sering loading dulu, nungguin bentar. Jadi ya, butuh waktu yang lebih lama dari mungkin rata-rata orang yang edit video kayak gini juga. Gue inget banget pas awal-awal ngedit video 4K di laptop gue itu benar-benar lemot banget. Gue sampai gergetan sendiri karena lama banget untuk ngedit 1 video, tapi makin kesini udah sering, jadi udah kebiasa sih dengan speed kayak gitu. Tapi nggak apa-apa menurut gue, karena yang penting tetap bisa tayang videonya on time. So far jarang banget sih yang lewat dari waktu yang udah gue tentuin buat post videonya. Jadi ya pinter-pinter ngatur waktunya aja biar bisa tetap videonya tayang tepat pada waktunya. Oh ya, gue juga selalu ngedit video-video gue pakai software Adobe Premiere Pro 2018. Kenapa 2018? Karena laptopnya udah nggak kuat untuk yang 2019, apalagi yang 2020. Jadi ya pakainya yang 2018 aja, masih oke juga kok. Yang terakhir tentu adalah proses buat upload atau posting video YouTube. Biasanya gue selalu posting di sekitar sore-sore gitu sih. Jadi pas pagi sampai siang itu adalah waktu gue untuk upload, terus juga edit thumbnail, masukin judul, isi keywords, dan sebagainya. Karena semua video yang gue shoot itu dalam bentuk 4K, makanya butuh waktu yang lebih banyak buat YouTube untuk memproses video gue. Jadi walaupun udah upload 100%, tapi tetap butuh kasih jeda waktu yang lumayan lama, mungkin sekitar 1 jam lebih, 1-2 jam untuk YouTube memproses video gue, dan akhirnya bisa diupload dalam bentuk 4K. Nah, makanya semua video-video gue diuploadnya selalu di sore hari. Kecuali bisa juga kadang lebih cepet sih prosesnya. Jadi kayak misalnya 1 hari sebelumnya gue udah schedule untuk diupload besok jam 4 sore misalkan. Jadi tergantung gue juga jadwalnya gimana. Kalau misalnya gue lagi sibuk di hari pas uploadnya, tentu gue bakal schedule videonya dari hari sebelumnya supaya tetap bisa tayang, dan di hari H gue bisa kerjain yang lain. Oke, segitu aja guys proses gue bikin video YouTube dari awal sampai akhir. Kayaknya banyak juga ya ternyata. Dan memang untuk bikin suatu konten YouTube kayak gini butuh banyak pengorbanan juga, mengorbankan waktu, tenaga, ide, yang nggak sedikit juga tentu jumlahnya. Tapi gue enjoy juga sih bikin video-video kayak gini, bisa gue share ke kalian. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye. By the way, gimana guys? Gue kayaknya ketemu spot baru buat syuting video YouTube nih. Kayaknya oke juga dengan background kayak gini. Ada pintu, ada akuarium yang udah pakai. Dan kayaknya lumayan juga lah bisa ketemu spot baru buat shoot. Jadi nggak yang di background polos itu terus. Setupnya kayak lagi mau bikin video interview gitu ya. Lighting di sini, terus juga kursi, sofa kayak gini. Enaknya setup kayak gini adalah bisa nyender.